Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ATT hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Ketemu lagi dengan matematika. Kali ini kita akan bahas tentang aplikasi turunan. Kita mulai dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini silabus tentang turunan. Berarti kita tinggal membahas yang materi yang ini, penerapan turunan. Ini review untuk rumusnya ya, tapi yang akan kita pakai rumusnya itu turunan yang ini saja ya, yang AX pangkat N. Jadi AN X pangkatnya berkurang 1. Ini rumus cepatnya hanya di review ya. Oke, kita lihat sekarang aplikasi turunan yang pertama, yang bagian A, berarti menentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx. Ini gambarnya. Nah, yang biru ini berarti kurvanya. Kurva Y sama dengan Fx, kemudian ini adalah garis singgungnya ya. Garis singgung ini menyinggung atau mengenai kurva pada satu titik, yaitu titik P, X1, Y1. Jika titik P, X1, Y1 terletak pada kurva Y sama dengan Fx, maka persamaan garis singgung kurva yang melalui titik P dapat ditentukan dengan rumus. Jadi kita mencari persamaan yang hijau ini. Persamaan itu berarti yang ada X sama Y-nya. Nah, berarti kita harus ingat-ingat rumus persamaan garis yang waktu SMP ya. Nah, yang ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurangi X1. Dengan gradien M atau kemiringan garis, itu menggunakan rumus M sama dengan F aksen X. Jadi kita menggunakan turunan untuk mencari gradien ya. Jadi pada aplikasi ini turunan digunakan untuk mendapatkan nilai gradien. Kita lihat contoh aplikasi turunannya. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 plus 1 yang absisnya 2. Kita lihat jawabannya. Rumus persamaan garis kan ini ya. Berarti untuk mendapatkan persamaan garis dibutuhkan titik X1, Y1 dan gradien M. Nah, apakah sudah ada semuanya nih atau belum? Di soal, titiknya sudah ada belum? Ternyata belum, yang ada hanya absisnya 2. Nah, apa itu absis? Nanti kita lihat ya. Kemudian gradiennya udah ada belum? Belum ada. Justru gradien itu kita gunakan dengan menggunakan rumus turunan. Ya, sekarang kita lihat penjelasan selanjutnya. Berarti kita harus cari titik dulu, titik X1, Y1. Nah, ada catatan nih, absis itu sama dengan X. Dan ordinat sama dengan Y. Pada soal, absisnya sama dengan 2. Artinya, X-nya sama dengan 2. Nah, kita tulis saja X1-nya. Berarti tinggal Y1-nya. Nah, untuk mendapatkan Y1, kita substitusi X1 ke persamaan Y di soal. Nah, Y di soalnya itu kan X pangkat 3 tambah 1. Ini indeks hanya pelengkap saja ya. Maksudnya ini untuk menentukan ini adalah titiknya. Jadi ada tandanya ini 1 gitu ya. Y1 sama dengan X1 di pangkatan 3 kemudian ditambah 1. Berarti X1-nya kan tadi sudah ada ya, karena dari soal ada absisnya sama dengan 2. Berarti 2 ini kita masukin ke sini. Jadi kita ganti atau substitusi X1-nya dengan angka 2. Nanti dipangkatkan 3 dulu, jadinya 8, baru ditambahkan 1. Hasilnya adalah 9. Jadi Y1-nya adalah 9. Jadi diperoleh titik X1, Y1 adalah X1-nya 2, Y1-nya 9. Jadi titiknya adalah 2,9. Ya, jadi titik itu adalah pasangan X dengan Y. Jadi titiknya adalah 2,9. Oke, itu jadi yang pertama sudah ketemu ya, titik X1 dengan Y1-nya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, mencari gradien M. Nah, catatan, gradien M itu adalah f aksen X. Artinya turunan pertama dari fungsi fx atau y. Berarti ketika diketahui y sama dengan x pangkat 3 plus 1, ini di soal ya, maka gradiennya adalah y aksen. Berarti kita turunkan. Turunan, ingat, di sini kalau tidak ada apa-apa berarti angka 1 ya. Artinya 3 dikali 1 jadi depannya itu 3. Tadinya pangkat 3 jadi pangkat 2. Kalau 1 diturunkan kan jadi 0. Jadi kita nggak tulis di sini. Setelah itu, substitusi X1 ke hasil turunan Y sehingga diperoleh. Nah, tadi kan X-nya sudah ada 2 ya. Di soal absisnya itu 2, berarti X-nya itu 2. Kita masukin ke sini. Jadi nanti nilai gradiennya itu berupa angka. Hasilnya adalah 12. Jadi diperoleh M sama dengan 12.
Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah diketahui titik dan gradien, maka kita langsung masukkan ke rumus persamaan garis yang ini, karena semuanya sudah kita peroleh. Jadi, substitusi X1 dan gradien M ke rumus persamaan garis. Nah, tadi kan titiknya 2,9, kemudian gradiennya 12. Maka kita masukkan ke rumus ini. Berarti Y dikurangi 9 sama dengan 12 dikali X dikurangi 2. Nanti 12-nya ini dikalikan ya di distribusi. Jadi ini 12X, ini dikurangi 24. Nanti 9-nya pindah ruas, tadinya dikurangi jadi ditambah. Maka Y-nya sama dengan 12X dikurangi 15. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 12X dikurangi 15. Dan ini adalah persamaan garis singgung. Ya, oke. Semoga bisa difahami ya materi yang ini, contoh yang ini. Kita lanjutkan aplikasi turunan selanjutnya untuk yang B, fungsi naik, stasioner, dan turun. Nah ini, jadi kalau ada kurva, pasti dia ada yang naik, ada yang di tengah tepat ya, dan kemudian dia ada yang turun lagi. Ketika naik, dinamakan fungsi naik, dan di sini ciri-cirinya adalah f aksen x-nya lebih dari 0, artinya turunannya lebih dari 0. Lebih dari 0 itu berarti positif ya. Kemudian dia tepat di tengah itu dinamakan fungsi stasioner. Fungsi stasioner itu ketika turunannya sama dengan 0. Kemudian dia turun, dinamakan fungsi turun. Fungsi turun itu f aksen x-nya kurang dari 0. Berarti kalau kurang dari 0, fungsi turun bernilai negatif ya. Turunannya itu kurang dari 0. Contohnya untuk fungsi naik, fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x plus 1 akan naik dalam interval, kita lihat jawabannya. Fungsi naik itu ketika gradien lebih dari 0, artinya f aksen x-nya lebih dari 0. Kita tulis lagi f aksen x lebih dari 0. Jadi kita cari turunannya dari x pangkat 3 yang ini ya. Oke, berarti ini 3-nya kali ke depan ya, depannya berarti ini 1 ya, kalau nggak ada apa-apa. Berarti 3 kali 1, depannya berarti 3. X-nya berpangkat 2 karena berkurang 1. Ini 2 kali 3 jadi 6. Pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 1. Ini yang ada X-nya tinggal hilangkan X-nya. Kalau 1 nggak usah ditulis karena jadi 0. Jadilah seperti ini. 3x kuadrat min 6x min 24 lebih dari 0. Karena depannya koefisien x kuadrat itu adalah 3, kita coba sederhanakan. Oke, kedua ruas dibagi 3 agar lebih sederhana menjadi ini. Semuanya dibagi 3, jadi 6 jadi 2, 24 jadi 8. Setelah itu, ingat kembali materi pemfaktoran yang di SMP ya. Jadilah seperti ini. Jadi ini pemfaktoran itu ketika kita kalikan, ini jadi x kuadrat min 2x min 8 ya hasil perkalian ini. Atau coba caranya adalah seperti ini. Lihat ujungnya 8, kita tebak-tebakan ya, 8 itu berarti berapa kali berapa? Oh, 2 kali 4. Nah, berarti 2 sama 4 angkanya. Terus kita lihat tengahnya negatif 2. Oke, berarti kalau negatif 2, 2 sama 4-nya itu 2-nya positif, 4-nya negatif. Karena ketika dikalikan jadi min 8 ya. Jadi ini ketika dikali jadi yang ujung, ketika ditambahkan jadi yang tengah. Jadi ketika min 4 tambah 2 itu jadi min 2, seperti itu. Oke, setelah ada pemfaktorannya, kita cari X-nya, berarti di sini X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya negatif 2 ya, dipindah ruaskan. Kalau ini X kurangi 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Atau kalian bisa mengingatnya seperti ini. Ketika di sini ya positif 2, maka X-nya negatif 2. Ketika di sini ya negatif 4, maka X-nya positif 4. Seperti itu ya. Setelah itu, kita buat garis bilangannya. Nah, berarti karena negatif 2 di kiri, kemudian 4-nya di kanan. Garis bilangan itu ini berurutan ya, ada 0, ada negatif 1, negatif seterusnya ya. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Tapi karena angka-angkanya negatif 2 dan 4 hanya ini saja, artinya garis bilangannya itu dibagi menjadi 3 daerah. Nah, sekarang kita cek tanda. Cek tanda itu berarti kita cari tanda sebelah sini tuh hasil itu positif atau negatif sih. Nah, di daerah-daerah ini. Yang lebih mudah itu kita cek di angka 0. Lihat, 0 itu berarti daerah tengah karena di sini negatif 2, ini 4, berarti di sini ada negatif 1, 0, 1, 2, 3. Jadi di sini 0 itu untuk daerah yang tengah. Kita cek di 0 ya di sini.
ceknya kemana? Boleh ke sini atau ke atas ya, persamaan yang atas ini. Tapi Ibu ambil yang ini aja biar lebih sedikit ya perhitungannya. Jadi nanti X-nya diganti dengan 0. Berarti 0 tambah 2 dikali dengan 0 dikurangi 4. Berarti di sini 2 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 8. Yang kita perhatikan adalah tanda negatifnya aja atau tanda positifnya saja. Di sini berarti tandanya negatif. Oh, berarti daerah 0 bertanda negatif. Nah, untuk pangkat 2, garis bilangannya itu biasanya selang-seling. Jadi kalau di tengahnya udah negatif, pasti pinggir-pinggirnya positif. Tapi kalau tengahnya positif, pinggir-pinggirnya negatif. Jadi selang-seling ya, tandanya tuh positif, negatif, dan seterusnya. Jadi ini positif, ini juga positif. Setelah itu, nah ini kan ditanyakan fungsi naik ya. Fungsi naik itu ketika gradien lebih dari 0. Artinya naik itu ketika gradiennya bernilai positif. Karena lebih dari 0 itu kan positif ya. Jadi intervalnya yang kita perhatikan adalah yang positifnya aja yang kita ambil. Oh, berarti intervalnya adalah ketika X-nya kurang dari negatif 2 atau ketika X-nya lebih dari 4. Itulah intervalnya. Oke, bisa difahami? Nah, sekarang kita lihat contoh fungsi turunnya. Soalnya sama, hanya di sini diganti dengan turun ya. Kita lihat jawabannya. Jadi di sini perhitungannya sama ya. Hanya bedanya di sini fungsi turun itu ketika gradiennya kurang dari 0. Artinya turunannya kurang dari 0. Jadi di sini beda tandanya aja. Jadi kurang dari. Ya, perhitungannya tetap sama seperti tadi. Oke, sampai sini sama. Sampai kita bikin garis bilangan dan tandanya pun sama. Nah, itu ya, sampai ada plus minusnya. Oke. Nah, selanjutnya yang beda mulai dari sini. Fungsi turun itu ketika gradien kurang dari 0 ya. Jadi tanda di sininya beda, semuanya kurang dari. Artinya turun ketika gradiennya bernilai negatif. Sehingga yang dipilih adalah daerah yang negatif. Jadi intervalnya itu X-nya di antara negatif 2 sampai 4. Jadi pengerjaannya sama ya untuk fungsi naik dan turun, hanya saja untuk fungsi naik diambil daerah yang positif, kalau untuk fungsi turun diambil daerah yang negatif. Oke, sekarang kita lihat contoh fungsi stasioner. Soalnya sama, hitunglah nilai stasioner dari fungsinya sama gitu ya, tapi di sini soalnya tentang stasioner. Kita lihat fungsi stasioner itu ketika gradien sama dengan 0, artinya turunannya sama dengan 0. Jadi pengerjaannya sampai sini sama sebenarnya ya, hanya beda di tanda. Tandanya sama dengan. Oke, kita lihat tuh sampai sini sama. Oke, bedanya udah sampai sini, kita nggak bikin garis bilangan karena tandanya sama dengan. Jadi kita langsung ke sini. Lihat lagi di soal ada rumus fungsinya ya. Nah, di sini berarti yang pertama nilai stasioner untuk X sama dan negatif 2. Nah, kita cari. Berarti masukkan atau substitusi angka negatif 2 ke persamaan di soal. Jadi ganti X-nya dengan negatif 2 semuanya. Nanti di sini negatif 2 pangkat 3, berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8. Ini berarti 3 dikali dengan 4 ya, jadi positif. Ini jadi min kali min jadi plus. Oke, selanjutnya kita tambah atau kurangkan, hasilnya adalah 29. Kemudian X yang satu lagi. Jadi nilai stasioner untuk X yang satunya yang sama dengan 4. Kita masukkan ke rumus di soal ya. Jadi masukkan angka 4. Oke, hasilnya adalah negatif 79. Jadi nilai stasionernya ada 2 ya. Oke, seperti ini pengerjaannya. Jadi nilai stasioner untuk F negatif 2 adalah 29 dan nilai stasioner untuk F4 sama dengan negatif 79. Oke, kita lanjutkan sekarang. Contoh nilai optimum. Nilai optimum itu berarti maksimum atau minimum. Kalau kurvanya cekung terbuka ke bawah berarti dia maksimum ya. Melengkungnya itu dia titik tertingginya ada di atas. Tapi kalau dianya titik tertinggi titik terendah gitu namanya minimum gitu. Kita lihat contoh soalnya, hitunglah nilai minimum dan maksimum dari fungsi ini. Jadi fungsinya masih yang tadi ya, yang sama. Oke, kita lihat jawabannya kita menggunakan fungsi stasioner karena maksimum minimum itu ketika di puncak ya. Berarti kita menggunakan rumus stasioner, kita turunkan sama dengan 0. Nah, ini seperti yang tadi. Sampai sini kita kerjakan lagi ya, kita masukin ke sini dan ke sini. Nah, sampai sini kita bisa lihat nilai mana nih yang besar, nilai mana yang kecil, karena nanti pasti ada yang besar sama ada yang kecil. Nah, untuk yang nilainya besar berarti ini adalah nilai
maksimum. Untuk nilai yang kecil berarti nilai minimum. Jadi seperti itu ya untuk nilai optimum itu. Jadi pengerjaannya menggunakan eh, aplikasi turunan yang stasioner. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi turunan untuk bagian C, penggunaan turunan dalam soal cerita. Nah, jadi nanti ada beberapa langkah. Ini langkah-langkah penyelesaian soal yang berkaitan dengan penerapan turunan, yaitu yang pertama, kita mengubah soal menjadi model matematika dengan variabel atau peubah dan rumus yang berkaitan dengan variabel tersebut. Jadi nanti ada soal cerita kan agak panjang gitu ya. Nanti kita ubah dari soal cerita itu yang ada angkanya, yang ada huruf X, Y-nya kayak gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kita menentukan nilai optimum. Kita lihat di soal apakah pertanyaannya maksimum atau minimum. Nah, setelah itu kita masukkan ke modelnya ya, sesuai dengan pertanyaan pada soal. Nanti nilai optimum ini berarti yang digunakan adalah nilai stasioner. Oke, kita lihat contohnya. Jika persamaan fungsi jarak terhadap waktu adalah ini, ST sama dengan T pangkat 3 plus 2T kuadrat min 3T min 9, maka hitunglah kecepatan benda pada saat T sama dengan 2. Kita lihat jawabannya. Kecepatan itu VT. Nah, ada rumus VT itu adalah ds per dt, artinya diferensial atau turunan S terhadap T. Kita tulis aja X aksen T. Nah, jadinya untuk mendapatkan kecepatan, ya. Jadi di sini kan soalnya hitunglah kecepatan. Di sini kata kunci adalah kecepatan. Berarti kita cari kecepatan itu adalah hasil dari turunan S. Ya. Berarti kecepatannya dapat kita peroleh dari sini. Ini berarti 3T pangkat 2 plus 4T min 3 ya. Karena ini diturunkan aja S-nya. Kemudian T-nya pengennya 2. Katanya kecepatan benda pada saat T sama dengan 2. Jadi V 2. Kita ganti T-nya dengan angka 2. Jadi hasilnya adalah 17. Jadi kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 adalah 17 dalam satuan kecepatan. Ya, di sini tidak dituliskan apakah kilometer per jam atau yang lainnya seperti itu. Jadi hanya 17 aja udah cukup. Oke, bisa difahami ya. Nah, ini selesai untuk materinya. Setelah itu kalian coba nanti kerjakan soal-soal tugasnya ya, soal-soal kuisnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan boleh via WhatsApp ditanyakan ya. Selamat mengerjakan soal latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.